Yesus Kristus. Mari semua siap dengan firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku, kita berikan tepuk tangan buat tim dari Rock Surabaya dulu. Halo, thank you. Ya, mereka jauh-jauh dari Surabaya untuk melayani kita semua pagi hari ini saudaraku ya. Puji Tuhan. Saudaraku, di bulan September ini kita memasuki tema yang baru ya, overcome of pruning process. Yang artinya kira-kira begini, menang terhadap proses pemangkasan. Saudaraku, ternyata di dalam kehidupan kita itu harus melalui masa-masa yang sulit, masa-masa pemangkasan. Dan ternyata itu adalah bagian tak terpisahkan dari semua perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya bersama dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar menikmati berkat dan berkat dan berkat. Semua doa kita dijawab, semua keinginan kita dikabulkan. Kalau itu yang terjadi, itu sama sekali tidak akan pernah mendidik kita di dalam kedewasaan. Karena suatu proses itu bagian daripada rencana Tuhan untuk mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang semakin sempurna di dalam Dia. Yang ngerti katakan ya, puji Tuhan. Jadi yang namanya berkat dengan proses, dengan yang namanya berkat dengan masalah, itu seperti mata uang dengan dua sisi. Tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hidup kita. Dan Tuhan itu hobi melihat sebuah proses terjadi dalam hidup kita. Tuhan tentu saja bisa memberkati kita dengan semudah Dia membalikkan telapak tangannya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk mengubahkan hidup kita dari yang tidak baik jadi baik. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Semudah Dia membalikkan telapak tangan, Dia bisa mengubahkan hidup kita, Dia bisa menjawab doa kita. Tetapi saudara, Tuhan punya cara sendiri. Dan ketika kita bisa memahami dan mengerti cara Tuhan, kita bisa sampai di tujuan Allah yang sesungguhnya. Amin. Jadi saudara, ketika saya Tuhan, di dalam kita bisa mengalami kemenangan, waktu mengalami pergumulan, masalah pemangkasan yang sedang terjadi hari-hari ini, ada 3 hal yang sudah mesti ngerti. Ada 3 hal yang sudah mesti dilakukan dengan hati-hati supaya kita mengalami kemenangan. Sebab kita didesain oleh Allah. Dari sejak semula kita diciptakan oleh Allah. Kita tidak didesain untuk jadi orang-orang yang kalah. Kita didesain oleh Allah untuk jadi orang-orang yang menang di dalam Dia. Setuju katakan amin. Berikan salam kiri kanan kata betik. Engkau diciptakan untuk jadi menang. Amin. Ya, saudara, ketika sesuatu yang pertama, kenali tujuannya. Kenali maksud Tuhan di dalam Dia memproses kita, memangkas kita, mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Ketika Dia lakukan itu, kenali tujuannya. Jangan sampai gagal paham. Bilang sama sebelahnya, jangan gagal paham. Ya, untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada tujuannya. Itu sebabnya kalau kita kenal tujuannya, tahu maksud dibalik semuanya ini, kita tidak akan gagal paham, kita tidak akan menjadi putus asa, kita tidak akan menjadi menyerah, saudara. Itu yang harus terjadi. Ya, nah saudara, ketika saya Tuhan, proses ini bisa dialami oleh semua orang, bahkan orang-orang percaya dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari jemaat biasa sampai yang sudah pelayanan sekalipun. Proses akan terus terjadi. Tujuannya apa? Untuk terus bisa memaksimalkan potensi terpendam yang ada dalam diri kita. Katakan sama sebelahmu, kita punya potensi terpendam. Amin. Potensi terpendam itu harus dimunculkan. Potensi terpendam itu harus dimaksimalkan, saudara. Dan proses itu memungkinkan kita untuk memunculkan semua benih-benih ilahi yang Tuhan telah investasikan, yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri kita. Saudara, apa yang kita capai sampai saat ini itu belum seberapa. Masih ada hal lain yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya jangan berhenti di tengah jalan. Jangan putus asa dan menyerah. Jangan jadi orang-orang yang pecundang, karena kita ini orang-orang yang pemenang. Setuju katakan Oke. Nah, saudara, ketika saya Tuhan, saudara mesti kenali tujuannya. Ayo kembali kepada ayat mas kita beberapa bulan ini, Yohanes 15 ayat yang kedua. Kita melihat tujuannya apa.
Kenapa terjadi pemangkasan? Kenapa terjadi ada masalah dan persoalan luar izinkan? Kenapa kita mesti melalui masa-masa yang sulit? Saudara, Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak apa? Berbuah. Jadi saudara tidak sedang perhatikan baik-baik. Saya minta saudara baca pelan-pelan ayat ini. Setiap ranting padaku. Tuhan tidak ngomong ranting yang tidak melekat sama dia. Tuhan tidak urus sama ranting yang melekat di pohon-pohon yang lain. Tuhan tidak mau urus setiap ranting yang melekatnya pada batang-batang pohon yang lain. Yang dia urus setiap ranting yang melekat kepada dia. Saudara melekat sama Tuhan? Kalau saudara melekat sama Tuhan, maka jangan pernah mimpi hidupmu akan lancar, enak, semua serba beres, keinginanmu terkabul, mimpimu tercapai, semua keinginan-keinginanmu terpenuhi. Sebab Tuhan punya agenda sendiri yang pasti jauh lebih indah daripada segala rancangan kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Bahkan yang sudah berbuah pun masih dipangkas, dibersihkan. Sudah pelayanan, sudah setia, sudah mengembalikan persepuluhan, menabur, memberikan sebagainya. Sudah mulai kelihatan buah-buah hasil pertobatannya. Karakternya sudah berubah. Sudah tidak sama lagi dengan kehidupan yang lalu. Saudaraku, kita semua dalam proses penyempurnaan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup kita. Tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna. Semua sedang mengalami proses. Yang mengerti katakan amin. Bilang sama sebelahmu, termasuk kamu. Iya. Jadi salah lihat di sini sudah berbuah. Kadang-kadang kita ini ngomong begini dalam hati kita, aku ini sudah berkorban, sudah berubah, sudah tidak ngamuan lagi kayak dulu, sudah berubah, loh kok masih aja. Masih diproses, masih diungkit, masih diomongin orang, masih difitnah sama orang. Tidak apa-apa, itu bagian dari pembersihan yang datang dari Tuhan. Amin. Kalau saudara ngerti tujuannya, engkau tidak perlu cari-cari kambing hitam, menyalahkan orang lain, sibuk cari, ini apa ya, kenapa kok aku, kenapa kok tidak dia, kenapa kok begini. Tidak perlu saudara. Jangan ngabisin energi, jangan ngabisin waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Yang setuju, dong. Iya. Tetapi kita mau tahu apa tujuannya. Kenapa Tuhan kok aku alami seperti ini? Saudaraku, fokuskan diri kita untuk mengenali tujuan ilahi. Kenapa kok mengalami seperti ini? Ya, saudaraku, di WhatsApp group kita itu di gereja kan ada WhatsApp group ya. Itu ada sering saya diterima, ada yang kirim teman-teman pekerja, ya Bapak Tuhan di sini kirim apa namanya itu kisah-kisah inspiratif ya. Nah sama kali saudara, ada yang kirim gini, saya lupa siapa yang kirim, tapi rasanya Pak Hendra bagus sekali saudara. Ada pemain golf, mesti ingat ya, yang betul ya, betul ya. Pemain golf itu pemain golf terkenal, dia pukul saudara bola golfnya dengan pukulan yang terbaik, sudah deketi lubangnya gitu ya pokoknya ya. Ternyata begitu dia pukul, nyemplungnya itu dibungkus plastik. Masih ingat ya cerita itu yang diikuti WhatsApp grupnya gereja kita, Rock Warrior, ya kan? Nyemplung di tempatnya kandungan plastik. Kalau dia ambil bolanya dikeluarkan dari plastik, dia dapat hukuman pukulan, dikurangi poinnya. Kalau dia tidak mau keluarkan bola golf itu dari plastik, dia mesti mukul sak plastiknya, dan itu pasti tidak akurat. Bagaimana bolanya bisa terbang sambil bawa plastik bisa akurat, nyemplung di lubangnya, sasarannya, betul ya? Jadi satu-satunya cara mesti dilepaskan dari bungkus plastiknya ini, saudara. Dan bingung toh, ini mau kejuaraan mau menang ini, kalau tidak nyemplung di kantongan plastik semuanya lancar, pasti dia bisa menang. Tapi kalau ada masalah seperti ini,
Dikeluarkan salah, tidak dikeluarkan salah. Apa yang terjadi? Dia tanya sama Kedinya, kalau nggak salah gitu ceritanya. Ya apa ini? Kedinya dapat ide, dia ambil korek, dibakar apa? Plastiknya. Plastik pembungkusnya dibakar, penghalangnya dihilangkan, permasalahannya dilenyapkan. Orang yang mengalami masalah, yang mengalami proses Tuhan, kalau dia tahu tujuannya, kalau dia ngerti tujuannya, dia mengerti apa maksud Tuhan di balik semuanya itu, dia akan jadi kreatif. Tadi masih ingat perkataan gembala senior kita? Saudara, ciptaan itu harus mencerminkan penciptanya. Kalau penciptanya kreatif, ciptaannya juga harus kreatif. Bilang sama semua, kamu ciptaan Tuhan atau bukan? Kalau kamu ciptaan Tuhan pasti kreatif. Amin. Nah, saya ketika sini bakar plastiknya, selesai masalahnya. Jangan nyalakan tukang rumput, tukang sampah dan dipotong segala. Aku gagal menang ini. Gara-gara nyemplung bolaku di mana? Di kantong plastik yang seharusnya harus dibuang di sampah. Ini siapa yang buang sampah sembarangan? Lihat, akibat orang seperti ini aku bisa gagal jadi juara. Kalau sudah sibuk memikirkan kesalahan orang lain, perbuatan orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk jadi kreatif di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan, ketika dibakar habis plastik itu sama Kedinya, saudara, dia pukul bolanya, dia bisa menang tanpa harus kehilangan poin, tanpa harus mengalami hukuman, tapi dia bisa masukkan bola itu tepat pada sasarannya. Be kreatif, jadilah kreatif, saudara. Sebab kita tahu masalah itu hanya akan membuat kita tambah pintar, lebih bijak, lebih berhikmat, lebih dewasa. Kalau kita bisa melihat tujuan di balik semuanya itu, ya. Nah, saudara, ketika saya Tuhan, ternyata ada tujuannya antara dipangkas, berbuah, sampai kepada tujuan akhir. Tujuan akhir kita itu bukan cuma sekedar berbuah, saudara. Berbuah itu hanya menunjukkan sebuah ciri-ciri, tanda bahwa kita ini adalah murid Kristus. Ayat yang ke-8, Yohanes 15, ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Keserupaan dengan Kristus itu yang dicari oleh Tuhan. Keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi tujuan utama dari semua proses yang terjadi. Bukan cuma berbuah, saudara. Itu sebabnya kita tahu bahwa ketika mengalami pemangkasan, ketika mengalami proses, ketika mengalami yaitu masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya kita jadi murid Kristus. Masih ingat amanat agung Tuhan Yesus, the Great Commission, dia bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Bukan cuma sekedar disuruh cari jiwa, menangkan jiwa, tapi dimuridkan sampai betul-betul jadi murid Kristus. Jadi dengan kata lain begini, saudara, kita tidak akan pernah bisa menjadi murid Kristus jika kita tidak berbuah lebat, dan kita tidak akan pernah bisa berbuat lebat bila kita tidak mau dipangkas dan diproses. Saudara, lari dari kenyataan, lari dari proses, menghindar dari proses, tidak mau mengalami proses dari Tuhan yang pasti tidak enak secara daging, engkau tidak akan pernah bisa berbuah. Dan kalau kita tidak pernah bisa berbuah, kita tidak akan pernah bisa jadi murid Kristus. Konsekuensinya itu seperti itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika Tuhan selalu lihat, ini adalah sebuah perjalanan hidup, sebuah siklus. Sampai pada tahapan ini muncul buah yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau. Begitu selesai, tidak berhenti, proses lagi untuk berbuah di musim, berbuah di tahun yang akan datang, di musim yang akan datang. Proses lagi sehingga apa? Berbuah lagi. Jadi jangan mimpi kalau prosesnya selesai di sini. Proses akan terus terjadi.
tergantung respon kita, saudara. Amin. Ya, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dipotong, saudara. Sudah panjang rantingnya, berbuah, dipangkas, dipanen, dipotong lagi, dipendekin. Supaya apa? Supaya lebih berbuah lagi. Kalau sudah berbuah, saudaraku, dipanen buahnya, dipotong lagi rantingnya, dipendekin lagi, supaya panjang dan menghasilkan buah lagi. Demikian seterusnya. Dengan kata lain begini, selama kita masih hidup di dunia ini dan masih disebut makhluk hidup di bumi ini, proses pemangkasan masalah persoalan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Itu sebabnya persiapkan diri saudara, karena kita tahu ini nih bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita semua. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau Tuhan Yesus saja mengalami proses, kalau Tuhan Yesus saja mengalami fitnah, mengalami perjalanan kehidupan yang begitu mengerikan, menyakitkan, kita juga mirip-mirip, saudara. Amin. Selamat pagi semua. Gereja yang bertumbuh dewasa adalah gereja yang tidak menghindari semua proses. Gereja yang bertumbuh dewasa, gereja yang berani menghadapi kenyataan yang ada. Gereja yang bertumbuh dewasa adalah gereja yang bisa mengenali tujuan Allah di dalam kehidupannya. Dan gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan, coba saya mau memutar film. Boleh putar film ya? Film ini pernah dikirim ke grup kita. Saya sangat diberkati dengan film ini, saudara. Ya, orang yang sudah tua usianya tapi masih punya semangat hidup, masih punya semangat untuk bisa meraih tujuan hidupnya. Oke, sudah? Beberapa saudara pernah lihat film ini banyak dikirim lewat WhatsApp ya. 我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员。44岁开始学英语，49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式。它叫佛雕手。70岁，我开始有意识地练演技。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘。当你说太晚了的时候，你一定要转身，它可能是指退却的建议。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说：“我是王德顺，我是最炫的东北人。” Ya, oke, cukup, saudara. Saya Ishak Latif, orang paling keren di Lumajang. Umurnya sudah 80 tahun tapi masih semangat. Olahraga, ada tujuan. Bangun pagi, dia masih melakukan sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya. Saudaraku, semuanya tergantung kita sendiri masing-masing. Amin. Dan itu yang pertama, kenali tujuannya. Kalau saudara bisa mengenali tujuannya, saudara tidak akan menyerah, tidak akan menjadi putus asa, tidak akan berhenti di tengah jalan. Sebab saudara tahu, di balik semua proses yang terjadi, ada upah Tuhan sediakan. Amin. Yang kedua, yang pertama, kenali tujuannya. Katakan bersama saya, kenali tujuannya. Yang mau jadi pemenang, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Kenali tujuannya. Setiap kali kita mengalami masalah, mengalami musim dalam hidup kita, baik musim paceklik, musim kelimpahan panen, musim dingin,
musim panas apapun, di balik semuanya ada tujuan Allah. Ya, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan dengan baik-baik Tuhan Yesus tidak pernah berjanji langit di atas kepala kita itu selalu biru. Tetapi yang dijanjikan adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu ada bersama-sama kita untuk mendampingi kita melalui masa-masa yang sulit. Amin. Yang kedua, yang pertama kenali tujuannya supaya jangan gagal paham. Ya, maksud saudaraku? Maksud? Ngerti maksudnya? Oke. Yang kedua, pilih alatnya. Yang kedua apa? Pilih alatnya. Kalau mau dipangkas, dipotong, itu mesti ada alat yang dipakai. Tidak ada orang memangkas sesuatu tidak pakai alat, saudara. Ya, itu ilmu sihir. Protol kabeh, tidak ada, saudara. Ya kita normal-normal aja, saudara. Orang memangkas ranting-ranting itu tidak ada guntingnya. Mungkin pakai sabit atau mungkin apa dan sebagainya. Jadi selalu ada alat, saudara, dipakai. Tuhan akan memakai beberapa alat yang paling tepat untuk memangkas kita. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan akan memakai alat yang paling tepat untuk memangkas kita. Masing-masing kita itu punya kualitas, punya kadar, punya tingkatannya masing-masing. Itu sebabnya Tuhan yang paling tahu dengan alat apa kita bisa dipangkas. Untuk bisa membuat berlian, itu digosoknya tidak sama berlian. Saya pernah ke Israel itu datang ke industri berlian namanya Caprice. Di situ ditunjukin, dimasukin ke sebuah ruangan, diputerin film bagaimana mereka mulai meledakkan sebuah tanah perbukitan, dibor ke dalam, diayak, ditarik keluar, saudaraku, semua yang ada di perut bumi ditarik keluar, batu-batuan diayak, dipisahkan, sampai kemudian ditemukan batu-batu berharga. Setelah itu baru dipotong, dikating, sampai dipoles itu dengan batu berlian yang sama. Karena batu berlian itu tidak akan bisa dipotong dengan sebarang batu. Sampai bisa ada clearance-nya, kejernihannya, ketajamannya, ya sinarnya dan sebagainya, itu menentukan kualitas dan juga nilai dari berlian itu. Semakin rumit, semakin keras proses pemotongan dan pemolesannya, semakin mahal, semakin bersinar cemerlang, semakin berkilau-kilauan karena jernih, semakin bagus cuttingnya, itu semakin mahal nilainya. Pertanyaannya begini, saudara mau yang nilainya murah apa yang mahal? Saudara mau yang asli apa yang KW? Halo? KW itu mirip, tapi bukan yang asli. KW itu murah, KW itu kelihatannya keren, tapi bukan asli. Kalau asli itu saudara, itu betul-betul kelihatan nilainya berbeda. Amin. Bilang sama sebelah, kita mau yang asli aja. Amin. Jadi saudara dikasih Allah selalu harus ketemu sama alat yang tepat. Kalau saudara saudara digesek, dipotong, dikating dengan alat yang tepat, saudara, kita tidak akan ngefek, tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Masing-masing kita ini punya alatnya sendiri-sendiri. Alat yang dipakai Tuhan buat memproses saya, tidak akan dipakai Tuhan buat memproses saudara. Alat yang dipakai Tuhan buat memproses saudara, tidak akan dipergunakan buat memproses saya. Masing-masing kita punya alatnya sendiri-sendiri. Yang ngerti katakan. Lihat ya. Amsal 27 ayat 17. Atau baca dulu di Yohanes 15 dulu. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Alat yang pertama, Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Alat yang pertama yang harus bisa memangkas, menajamkan, memoles kita, memproses kita, itu haruslah firman Tuhan. Katakan bersama saya, firman Tuhan. Oke, firman Tuhan ini alat yang dipakai oleh Tuhan. Segala, dengar baik-baik, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, konversikan dengan firman Tuhan.
Kalau kita mengalami masalah proses pergumulan yang mungkin saudaraku tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, konversikan kembali kepada firman. Apa maksud firman? Apa tujuannya firman? Apa seperti yang firman Tuhan katakan? Setarakan dengan firman. Cari jawabannya dari firman. Bermulailah berpikir dari firman. Karena cara Tuhan untuk memangkas kita itu yang pakai firman. Itu hukum yang tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan. Kalau sampai ada hal-hal yang muncul dalam hidup kita, saudaraku dikasih, cari firman untuk mencari kebenarannya. Ada banyak pengajar sesat, guru palsu, pendeta palsu, nabi palsu, macam-macam saudara. Kalau itu muncul, yang KW-KW itu muncul, yang kelihatannya seperti asli tapi palsu itu muncul, cek dengan firman. Nah, kita belajar sama-sama. Kesalahan kita itu cuma satu, saudara. Sehingga kita sering kali dipatahkan, dijatuhkan, digagalkan, dan gagal paham gitu ya. Itu karena kita tidak baca firman. Tidak ngerti bahwa apa yang muncul itu seharusnya kita bisa lawan dengan firman. Kita bisa menang dengan firman, mengalami keberhasilan dengan firman. Tapi seringkali kita gagal, bukan karena iblisnya pinter, bukan karena masalahnya terlalu berat buat kita, tapi karena kita tidak mampu menghadapi itu, oleh karena kita tidak ngerti firmannya. Saudara. Nah, itu sebabnya mari kita kembali kepada firman. Tujuannya apa? Alatnya mesti firman. 2 Timotius 3:16 dan 17. 2 Timotius 3:16 dan 17. Segala tulisan yang dilihatkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan apa? Kesalahan, untuk memperbaiki apa? Kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Godliness, Eusebia. Jadi kalau sudah baca firman, kita tidak akan sudah terjebak dengan yang namanya masalah dan persoalan yang seharusnya itu bisa mengangkat kita, mempromosikan kita, bisa membuat kita naik ke level yang lebih tinggi, mendewasakan kita. Tapi karena masalah dan persoalan yang muncul, kita gagal paham, kita tidak ngerti apa maksud dibalik semuanya itu, kita tidak bisa menghadapi dengan kuasa firman Tuhan, tidak bisa mengubah dan menarik sebuah berkat dibalik masalah itu, saudara, maka kita tidak mengalami perubahan. Hidup kita pancet aja. Kita tidak bisa mengalami yaitu perbuatan baik. Kita tidak bisa mengerti, saudara, bahwa di dalam masalah yang kita hadapi, proses yang kita alami, itu ada pengajaran Tuhan di sana. Kita gagal, saudara, ketika masalah muncul. Kita gagal untuk bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya dengan masalah dan proses yang kita alami, kita bisa membuang jauh-jauh kesalahan kita. Kita bisa melepaskan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Dan ketika kita mengalami persoalan dan proses yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa belajar sesuatu di sini. Kalau kita tidak ngerti tentang ini, kita cenderung untuk meninggalkan, lari dari kenyataan. Kita tidak akan dapat manfaat apa-apa dari persoalan yang kita alami. Kita 2 kali rugi. Sudah mengalami masalah, susah hatinya, tidak bisa makan, kalau tidur bahkan tidak bisa makan. Kalau makan tidak bisa tidur, kalau tidur tidak bisa makan juga ya. Karena kepikiran, ya itulah kenapa masuk makan sambil tidur, namanya sapi, memama biar. Ya, sudah rugi tuh. Yang kedua apa? Gagal paham. Tidak ada perubahan karakter dalam diri kita, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kita kasih Tuhan, firman itu menjadi alat untuk kita bisa dipangkas dan jadi lebih baik lagi. Yang kedua apa? Alat yang harus kita pilih, dan tidak boleh sembarangan alat itu memproses, memangkas, memotong kita. Yang kedua adalah komunitas. Katakan komunitas. Katakan komunitas.
Minggu lalu dapat pelajaran berharga dari Pak Herold dari Balikpapan ya, tentang Komsel KM. Itu komunitas. Kenapa penting? Amsal 27 ayat 17. Ini dasar ayatnya. Kenapa kita ber-KM penting? Kenapa kita kumpul sama orang-orang tertentu? Tidak boleh sembarangan kumpul. Saudaraku, itu penting. Amsal 27 ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tadi saya katakan kalau kita mau memoles berlian itu mesti dipoles dengan batu yang lebih keras. Tidak boleh tingkat kekerasannya itu lebih rendah daripada itu proses. Tidak mempan. Mesti batu yang keras. Batu berlian sama kerasnya. Itu yang dipakai untuk memproses. Jadi surat ketika saya tahu surat lihat besi menajamkan besi. Kalau besi ditajamkan sama mentimun, itu tidak akan pernah bisa tajam. Yang namanya pisaunya itu rujaan. Mesti biasa sama besi. Mesti sampai kerasa sakitnya itu. Bukan cuma sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di mana-mana. Dan manusia, orang itu menajamkan sesamanya. Saya mau katakan begini, bahwa orang yang bisa menajamkan kita itu mesti satu level. Kalau level yang saudara sedang menajamkan saudara itu bukan levelmu, itu kita kalau turuti, kita kalau terpancing dengan orang yang bukan level kita turun level. Ngerti saudara? Kalau yang memancing kita, yang mengusik kita itu bukan level kita turun, degradasi. Harusnya kita naik lebih tinggi. Itu sebabnya jangan biarkan sembarang orang itu menggesek kita. Ada seorang filsuf yang terkenal pada zaman Yunani kuno, namanya Socrates. Socrates itu disegani oleh para filsuf dan juga dia punya kehidupan yang sungguh-sungguh dihormati karena dia punya 3 prinsip filter yang membuat dia itu bisa menjaga hati dan hidupnya. Karena manusia ini paling banyak terpengaruh, bukan karena persoalan dan masalah yang dihadapi, tapi karena omongan orang, gegeran, kecewa, ya, tengkar, kemudian bisa punya asumsi, menghakimi, punya prediksi yang negatif, punya pikiran yang negatif. Itu cuma karena omongan, seringkali seperti itu. Itu level yang paling rendah. Kasusnya kopi sianida, tahu? Semua kopi ini terbentuk. Ini pasti ini saksi ahli semuanya. Tapi ada satu perkataan yang kita mesti garis bawahi. Ada asas yang namanya praduga tidak. Sebelum bisa dibuktikan sah di pengadilan, maka terdakwa itu tidak boleh divonis. Setuju katakan? Betul? Nah itu sebabnya Socrates itu punya 3 prinsip ini. Yang pertama, kalau ada dia dengar berita, dia dengar sebuah persoalan, sebuah kabar, maka yang pertama dia uji berita ini, benar atau tidak. Nah kalau beritanya tidak benar, ngapain didengerin? Hatimu terganggu, ya kan? Aktivitas kita terganggu, sukacita kita terganggu. Kita mulai diracuni dengan pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Padahal ternyata beritanya tidak benar. Capek deh. Yang kedua, benar nih beritanya. Benar, terjadi benar. Dikasih filter yang kedua sama Socrates. Ya, berita baik atau berita buruk? Benar. Berita buruk. Wah ini korupsi. Wah ini selingkuh. Wah ini uang gak karu-karu Pak. Itu berita baik atau berita buruk? Berita buruk. Kalau berita buruk ngapain didengar? Saudara,
kok berita baik? Mari kita dengar. Kabar baik itu namanya firman Tuhan. Amin. Kabar baik itu adalah sebuah kabar yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang semakin maju, semakin meningkat, bergairah, yang bisa memotivasi kita jadi orang yang lebih baik. Itu berita baik. Dan Tuhan menetapkan kita, meletakkan hukum-hukumnya dan firman-Nya di dalam mulut kita untuk kita beritakan kepada orang lain, yaitu pembawa kabar baik. Saudara dan saya itu membawa kabar baik, bukan kabar buruk. Amin. Apalagi kabar tidak jelas. Setuju, katakan amin. Difilter lagi, di filter yang ketiga, di prinsip yang ketiga, diuji lagi. Kalau mau dia dengerin dan dia memasukkan dalam hatinya, dipikirkan pikirannya, diuji lagi yang ketiga. Berita ini bermanfaat atau tidak buat aku? Berita yang kita dengar, kabar yang kita dengar, bermanfaat atau tidak buat aku? Kalau tidak bermanfaat, ya tidak usah didengar, tidak usah dimasukkan hati. Tapi kalau bermanfaat, berguna untuk kemajuan kita, pertumbuhan iman kita, perkembangan bisnis kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita, mari kita dengar. Bayar pun kita lakukan. Supaya apa? Supaya membuat kita bisa lebih maju lagi. Ada bisnismen kita juga pergi sampai ke Surabaya, ke Jakarta, ikut seminar. Ada produk baru, Pak. Bayar, mesti pergi bayar. Ini ada resep baru, Pak. Saya mesti ke Surabaya belajar untuk supaya bisa mengembangkan bisnis. Pergi. Ini ada bisnis baru, Pak. Saya mau dengerin peluang-peluang bisnis. Franchise-nya itu bayarnya berapa? Bisa tidak dijual, dikerjakan di Lumajang? Tapi mesti ikut seminarnya, bayar. Untuk hal yang baik, bayar pun kita harus lakukan. Nanti minggu depan ini kan kita ke KLC, bayar saudara. Ada beberapa dari kita yang meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaannya, bayar. Pendaftarannya, nanti uang usaha, transportnya, makannya, hotelnya, tidak murah. Tapi untuk dapat sesuatu yang baik. Amin. Jadi setelah ketika sentuhan, berguna apa enggak? Kalau tidak berguna, tidak perlu sudah masukkan hati. Ini cara untuk kita bisa memiliki, yaitu komunitas yang baik. Punya alat yang tepat untuk supaya pemangkasan yang terjadi dalam hidup kita bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau dengan salah sasaran, dengan alat yang salah. Bukan pertumbuhan yang kita alami, malah degradasi, saudara. Seperti apa sih orang-orang yang seperti ini yang harus kita hindari supaya kita tidak sampai menghabiskan waktu ya dipangkas oleh orang yang salah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ayo baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu apa? Berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau apa? Berdamai. Suka apa? Menjelekan orang. Tidak dapat apa? Mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Ayat yang keempat. Suka apa? Mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti mereka juga bisa ada di dalam gereja, karena mereka disebut orang yang beribadah. Oke, lanjut. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 1, 2, 3 baca yang keras. Jauhilah mereka itu. Perintah
Jangan kumpul sama yang model seperti itu. Kalau kumpul aja nggak boleh, apalagi sudah membuka hati untuk mendengarkan perkataan mereka. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kalau kita selama sekian tahun, Pak Arifin tadi katakan 3 tahun deadline-nya, berbuah enggak? Loh kenapa ada orang bisa tertanam di gereja ini misalnya, bertumbuh, tapi kok tidak pernah berbuah, berdaun, pernah? Karena dipangkas dengan cara yang salah, oleh alat yang salah. Kumpulnya sama orang yang salah. Gereja ini tidak bisa menolak semua orang untuk masuk di sini. Semua orang itu dipersilahkan untuk masuk di tempat ini. Yang bagus, yang jelek, yang karakternya api, karakternya elek, sudah karu-karuan, semua bisa di sini. Bahkan juga harapannya, yang tidak karu-karuan masuk sini berubah jadi karu-karuan. Maksudnya karu-karuan itu baik, gitu sudah lihat. Yang tidak baik masuk sini jadi baik, jangan sudah baik masuk sini jadi tidak sampai rusak, jangan. Oke? Ya, mantan penjahat, mantan penjahit, terserah, boleh. Ya, saudaraku, yang masa lalunya seperti apapun silakan. Nah, tapi kenapa kok tidak ada perubahan? Karena mereka gagal untuk menemukan alatnya, untuk bisa memangkas dirinya. Mereka bergaul dengan orang yang salah, yang mereka seakan-akan beribadah, beraktivitas, tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya, saudara dikasih Tuhan, tidak ada buah yang dihasilkan. Untuk orang yang seperti itu, firman Tuhan jelas, jauhi mereka sendiri. Amin. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan itu komunitas. Saudara. Nah, terus kumpul sama siapa? Karena ternyata pergaulan kita itu bisa menentukan hidup dan masa depan kita, saudara. Kumpul sama siapa? Ayo kita lihat cara hidup jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Harusnya kita seperti ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan yaitu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua saat rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara lihat, kumpul sama orang yang sehati, yang sukanya itu baca firman, bertekun dalam pengajaran para rasul, yang punya kemurahan hati, saudaraku, membuka pintu rumahnya, memecahkan roti bersama-sama, dan kita tahu mereka sukanya itu memuji Tuhan, bukan menjelek-jelekan orang. Dan ketika mereka memuji Tuhan, mereka disukai banyak orang. Saya tanya, saudara senang kumpul sama siapa? Senang sama kumpul sama orang yang suka nyanyi, memuji Tuhan, bersyukur, dan penuh dengan sukacita, atau kumpul sama orang yang bersungguh-sungguh terus? Yang mulutnya negatif, yang omongannya sama sekali jelek, yang selalu dipenuhi dengan sumpah serapah, dengan fitnah, atau kumpul dengan orang yang sukacita, yang penuh dengan kemurahan Tuhan, yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Senang kumpul sama yang mana? Amin. Nah, itu sebabnya saudara, pilih alatnya dengan benar. Kalau kita bisa menentukan alat dengan benar, kita bisa mengalami pertumbuhan, produktivitas yang semakin tinggi.
berbuah-buah lebih lebat, berkualitas buahnya, relevan buahnya. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama, kenali tujuannya. Yang kedua, pilih alatnya. Yang ketiga, dengar baik-baik, ini yang poin yang ketiga itu luar biasa. Ayo lihat sini semua. Yang ketiga, poin yang ketiga itu namanya nikmati prosesnya. Dipangkas tuh gak enak, ya. Diperlakukan tidak adil itu gak enak. Ngalami masalah itu gak enak. Saya ini gembala di sini, banyak jemaat konseling di sini. Waktu mereka ngalami persoalan sampai nangis, delosor. Saya kadang-kadang ikut terpancing untuk nangis. Saya di kamar, saya doa dengan istri, saya doain sambil nangis dulu. Saya tidak melok punya persoalan. Saya nangis dengan jemaat-jemaat pekerja-pekerja kita yang lagi kena persoalan. Saya cuma bilang gitu, Tuhan, jangan lama-lama. Tapi saya tidak bisa maksa Tuhan. Kalau belum waktunya selesai, tidak boleh minta berhenti. Kenapa? Nanti hasilnya tidak terbaik. Nanti saya jelasin kenapa semuanya itu ada waktunya. Kalau belum selesai waktunya, jangan minta berhenti. Biarin, terserah Tuhan. Minta apa? Kekuatan untuk menyelesaikan proses. Yang ngerti katakan amin. Kuat, minta kuat. Saudara, ya, sampai saya nangis, saya doa. Sudah seperti itu lewat, sudah doakan ditangisi. Ternyata kadang-kadang kita dapatkan timbal balik yang tidak sepadan. Lu kok berani seperti itu? Lu kok ngomongnya seperti itu? Saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara berdoa buat orang lain, kalau saudara tolong orang lain, jangan diungkit. Itu benih yang saudara tanam. Amin. Jangan pernah bilang gini, kok tidak sadar dulu saya nolong siapa? Kok tidak ingat dulu saya nyembayangi siapa? Kok tidak ingat dulu saya dampingi waktu tangis-tangis itu siapa? Lu kok mentolong sekarang ngomongnya seperti itu? Tidak usah. Amin. Kenapa? Itu benihmu. Benih kalau sudah tanam, sudah korek-korek, tidak tumbuh. Tapi benih kalau ditanam mati, nanti tumbuh jadi buah yang lebat. Yang nikmati siapa? Kita sendiri. Amin. Amin. Tidak perlu minta orang lain mengingat jasa kita. Biar Tuhan saja ingat. Sebab saya tahu persis Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan-Nya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia balas apa yang kita kerjakan di dalam ladang-Nya untuk melakukan kehendak-Nya. Dia balas diberkati, berkelimpahan di bumi dan di surga. Amin. Jadi saudara, ketika saya Tuhan, kita mesti ngerti bahwa semuanya itu perlu proses, perlu waktu. Jadi dinikmati. Kalau saudara bisa menikmati, kenapa orang bisa menikmati prosesnya? Karena dia tahu tujuannya. Saudara, dari berangkat nih, saya naik pesawat itu yang paling jauh ya cuma ke Israel, belum pernah ke benua yang lain. Ke Israel aja saya sudah sampai benua Afrika, karena Mesir itu di Afrika. Itu perjalanannya panjang, waduh capek banget, ya, berjam-jam. Tapi karena saya tahu ada tujuannya yang begitu menyenangkan hati, maka perjalanan jauh pun tidak terasa. Betul ya? Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita tahu tujuannya, maka kita bisa menghadapi semuanya itu dengan sukacita. Saudara, yang kedua, kalau kita menemukan alat yang tepat, itu bermanfaat buat kita. Yang ketiga, saudara, kita bisa menikmati prosesnya, karena kita tahu di akhir semuanya ini ada keuntungan yang kita peroleh, ada perubahan-perubahan yang baik yang kita peroleh. Saudaraku dikasih Tuhan, nikmati prosesnya, saudaraku. Mari kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 1-4. Maleakhi pasal 3 ayat 1-4. Lihat,
Aku menyuruh utusanku supaya ia membersihkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabut tukang penatu. Ayat yang ketiga, ya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi proses itu disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Tidak akan pernah berhenti sebelum proses itu selesai. Ada api, ada sabun tukang penatu dikatakan, dan dia akan duduk, tidak akan beranjak dari tempatnya sampai semua proses kita alami selesai. Dan ini pasti tidak enak secara daging. Tapi kalau kita tahu tujuannya, tapi kalau kita tahu bahwa ini semua adalah bagian daripada kehendak Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita sedang ada di tangan orang yang tepat, pribadi yang ahli, namanya Tuhan Yesus, jangan menjadi gelisah. Amin. Jangan menjadi putus asa, jangan menyerah, jangan menjadi kecewa dengan semua masalah yang sedang dihadapi di masa-masa pemangkasan. Karena kita tahu persoalan tidak akan bertahan lama, tapi orang yang bersama Tuhan akan mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Itu sebabnya keputusan di tangan kita. Apakah kita mau larut dengan semua kesedihan, berhenti di tengah jalan, putus asa, kecewa, dan menyerah tanpa mendapatkan upah dan tidak mendapatkan hasil seperti yang Tuhan mau, menjadi orang yang tak pernah bertumbuh, bahkan gagal di dalam mengiring Tuhan, ataukah sebaliknya dengan proses yang kita alami, pemangkasan yang terjadi, kita menikmati proses itu dan kita menikmati hasilnya. Keputusan di tangan kita. Saudara mau putus asa, berhenti di tengah jalan, jangan salahkan orang lain. Keputusan yang kita ambil, saudara, tanggung jawabnya di tangan kita. Jangan keputusan kita ambil kalau kita nyalahkan orang lain. Habis dia sih seperti itu, makanya aku begini. Saudaraku, keputusan kita tanggung jawab kita sendiri. Konsekuensinya ya kita sendiri. Saya satu kali dikirimi sebuah gambar. Sebetulnya yang munculnya di Facebook, bagus sekali. Dari saudara kita ya, gembalanya Brisbane, Pak Hania Saputra. Dan dia katakan begini, saudara, jangan membenarkan diri sendiri dengan cara merusak orang lain. Jangan membenarkan diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Jangan membuat kelihatan kita ini kelihatan benar dengan cara menyalah-nyalahkan orang lain. Jangan membuat diri kita kelihatan cantik dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Jangan pernah membuat kita menjadi tampan atau menjadi indah dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Bagus ya? Ayo kita berprestasi dengan kualitas kita dengan Tuhan, bukan dengan cara-cara seperti itu. Dengan menjelekkan orang lain supaya kita nampak bagus, menjelekkan orang lain supaya kita tampak hebat, menjelekkan orang lain supaya kita kelihatannya benar. Semua proses tujuannya bukan orang lain. Proses yang kita alami tujuannya buat diri kita. Kalau kita ngerti ini, kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Keputusan untuk sudah menikmati proses ini atau tidak di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Hidup kita bukan dari kata orang, hidup kita dari kata Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan di tangannya orang, hidup kita ditentukan di tangan kita sendiri bersama dengan Tuhan. Maka saya mengambil ayat ini menjadi keputusan kita bersama pagi ini. Kalau proses itu terjadi dalam hidup kita, maka kita ambil keputusan ini pagi ini, yaitu menikmati proses yang ada. Kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk
Pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Semua katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ini keputusan, ini prinsip yang harus kita kerjakan. Hidup kita tidak ditentukan dengan semua situasi yang ada. Hidup kita tidak ditentukan dengan semua perkataan orang. Hidup kita remote controlnya tidak dipegang sama orang lain. Hidup kita yang menentukan kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau menang, putuskan pagi ini untuk punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menikmati kemenangan itu sendiri. Saudara, nikmati prosesnya, selesaikan prosesnya dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Meskipun kelihatannya semua mengecewakan, meskipun kelihatannya semua sudah meninggalkan kita, meskipun kita seakan-akan sendiri di tengah-tengah kesulitan yang ada, meskipun mungkin sudah berbulan-bulan sudah kita tidak bisa cerita sama orang lain, kita cuma bisa nangis sendiri di kamar. Percayalah saudaraku dikasih Tuhan, kalau keputusan pagi ini adalah keputusan yang benar, engkau tidak pernah kehilangan upahmu. Karena keselamatan kita datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia bisa mengecewakan. Usia saya 53 tahun. Saya sudah melayani dari sejak tahun 85 sampai saat ini. Saya sudah mengembalakan jemaat di sini sudah 15 tahun, dia tahun ke-16. Saya tahu persis rasanya dikhianati, dikecewakan. Tapi pagi ini saya mau katakan bersama, saya mengambil keputusan untuk saya tetap mengandalkan Tuhan, bersorak-sorak di dalam Dia. Dengar baik-baik, jangan ratapi dan jangan sesali apa yang tidak ada. Syukuri apa yang ada, karena itu akan menjadi modal kita untuk masa depan. Bersama dengan Tuhan, semua perkara dapat kutanggung. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan semua tim musik bisa masuk ke depan. Mari Bapak Tuhan yang melayani bersama Kudus juga bisa masuk ke depan.